sistem pendingin. Sebelumnya saya mau tanya Mas Mula, mengapa mobil butuh sistem pendingin, Mas? Biar nggak panas, biar nggak tidak terjadi overheat. Ada gimana ini overheat, Mas? Oh, di mesin. Satu lagi pendapat mungkin Mas yang di depan, mengapa mobil butuh sistem pendingin? Supaya suhu mesin ideal. Karena mesin itu bekerja pada suhu yang ideal, yang optimal. Mesin bekerja di suhu dingin juga tidak bagus. Mesin bekerja di suhu mesin yang terlalu dingin juga tidak bagus. Maka sebelum masuk ke situ, kita akan coba telah bersama. Bapak akan tanyakan video cara kerja sistem pendingin pada mobil. Mari kita cermati bersama-sama video ini dengan sebaik-baiknya. Tolong fokus ke video, mata, telinga perhatian ke sana, jangan ada yang lain. Supaya apa? Nanti kita memiliki pemahaman yang sama, pemahaman yang berbeda. Oke, kita coba pertama mulai. Sebagaimana yang kita ketahui, mesin motor bakar bekerja dengan cara merubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi mekanis. Namun pada kenyataannya tidak semua energi panas hasil pembakaran dapat dirubah 100% menjadi energi mekanis. Hanya sekitar 25% saja yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Sisa energi panas hasil pembakaran lainnya hilang, seperti terbawa gas buang, gesekan dan diserap oleh mesin itu sendiri. Perhatikan ya, perhatikan. Panas yang diserap oleh mesin harus dikontrol agar suhu mesin tidak terlalu berlebihan dan mengakibatkan kerusakan pada mesin. Halo, Mas Saleh, ada apa? Sistem pendingin dirancang untuk mengontrol suhu mesin agar berada pada suhu yang ideal. Gak apa-apa ya? Oh, gak ada apa-apa. Sistem pendingin terdiri dari berbagai komponen, yaitu cairan pendingin, Halo Mas, ada apa ya? radiator, Gak ngapa-ngapain? Yakin? Aku kok gak yakin ya? selang radiator bawah, Oke, saya pause dulu. Oke, Bapak tadi jauh sudah menginstruksikan apa? Mari kita perhatikan video ini supaya tidak ada pemahaman yang salah. Tapi kok ada dua teman Anda kok sepertinya nggak fokus. Ada masalah apa, Mas? Coba Bapak minta lihat HP-nya ada apanya. Coba kasih lihat. Loh, Mas, ini jam pelajaran kok malah kamu malah buka game. Kamu main apa ini? Mobile Legend? Kamu main sama siapa? Sama Saleh, loh. Tadi masalah tak tanya katanya nggak ngapa-ngapain, kok ternyata malah main Mobile Legend. Waduh, ini teman-teman ini maunya gimana ya? Ya sudahlah, sementara ini menjadi PR untuk kita, nanti kita selesaikan Mas ya. Kita selesaikan dengan cara yang baik. Oke, kita coba lanjutkan. Kita coba lanjutkan. pompa air, pendingin. Hasil pembacaan sensor suhu akan ditampilkan kepada driver melalui instrumen pada dashboard kendaraan. Oke, teman-teman, tadi sudah melihat secara seksama video tentang sistem pendingin. Kira-kira kalau boleh Bapak tanya, ada berapa komponen sistem pendingin? Coba ada yang bisa angkat tangan? Jadi itu tadi, coba Mas Alfian mungkin punya pendapat. Coba kira-kira berapa komponen sistem pendingin? 6, oke, apa saja? Radiator, oke, yang lain? Selain radiator apa? Ya, silakan Mas. Apa? Oh iya, radiator dan selangnya. Karena radiator tanpa selang nggak mungkin air bisa pindah. Nggak bisa. Oke. Yang lain? Ya. Oh, tutupnya radiator. Karena tutup radiator memang bagian penting daripada sistem pendingin. Radiator tidak boleh tutupnya diganti pakai sendal. Ya, apalagi pakai batu.
radiator. Air dalam radiator harus didinginkan supaya nanti apa? Suhu mesin yang panas bisa dilepas. Yang terakhir barangkali ada pendapat. Ya? Oh, termostat. Oke, termostat. Tadi fungsinya termostat adalah untuk mengatur kerja suhu mesin yang optimal. Artinya kalau suhu mesin sudah tercapai, maka air akan bersirkulasi. Oke, terima kasih teman-teman, anak-anak sekalian telah memiliki pemahaman yang luar biasa dari video pembelajaran ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan bagaimana nanti kita akan bahas satu persatu komponen sistem pendingin. Untuk hari ini saya kira cukup untuk Mas Saleh sama Mas. Ya, itu nanti setelah pembelajaran ini nanti kita ketemu di rumah Bapak ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol Mas ya. Tidak apa-apa ya. Oke. Sekian untuk hari ini pertemuan kita. Terima kasih. Semoga yang kita pelajari adalah sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat siang. Assalamualaikum. Ayo Mas, silakan Mas. Silakan masuk yuk. Monggo duduk. Oke, Mas Saleh sama Mas Alfian ya, Mas Revan ya. Tenang saja Bapak, enggak apa-apa. Santai bae Mas. Aku ngundang kalian itu ke ruangan ini kan hanya ingin ngobrol-ngobrol aja, mau sharing kok. Ini Mas, tadi waktu kita belajar di kelas kan kita tadi belajar apa? Sistem pendingin ya. Saya yakin teman-teman masih ingat. Tadi ketika kita lagi belajar kok saya sempat melihat Mas Saleh sama Mas Revan kok sepertinya nggak fokus ke pembelajaran. Dan sempat saya cek ketika tak terus cek HP-nya Mas berdua kok di sana loh ini game. Mas yang namanya orang bermain itu siapapun seneng. Apalagi game online, gitu. Jangankan kalian murid, banyak orang-orang tua saja itu yang sudah kakek-kakek main game. Saya pernah ngomong di mana saya pernah ketemu di kantor Telkom gitu ya, bapak-bapak usianya 50-an ke sana itu mereka nyewa rental di situ, bayar itu berbayar di kantor kan. Tak tanya, "Pak, ngapain Pak di sini, Pak?" "Main game, Mas." "Loh, bapak-bapak kan udah, tapi kami seneng kok." Jadi yang namanya bermain itu ternyata permainan game itu tidak cuma kamu saja. Dan saya tidak menyalahkan ya, tetapi perlu diingat tadi kan teman-teman kan main game waktu jam pembelajaran. Padahal kemarin kita sudah telah membuat kesepakatan kelas ketika pembelajaran harus apa? Fokus kepada pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kemudian tidak boleh menggunakan gadget ketika jam pembelajaran. Saya bisa memaklumi tidak apa-apa. Oke. Kira-kira menyadari tidak kalau yang Mas Alfian, Mas Revan tadi lakukan menyelisih kesepakatan kelas enggak? Ya? Menyelisih, oke. Kira-kira kalau menyelisih, kemudian teman-teman ada komitmen enggak? Kira-kira ada komitmen untuk apa? Tidak mengulangi lagi, oke. Pak, dikasih Pak. Kayak kesimpulan Mas. Orang melakukan sesuatu kan mesti punya alasan, gitu. Orang melakukan apa-apa mesti punya alasan. Dan saya yakin Mas tadi kenapa di jam pembelajaran kok harus masih tetap bermain game? Saya mesti Mas punya alasan. Coba nek Mas Revan alasanmu apa kira-kira Mas? Nggih. Kurang enak dulu. Kurang enak apanya yang kamu rasakan? Biasanya kayak tidak minat. Kurang berminat. Apa kamu kurang sehat kan? Kurang happy aja. Oh, kurang happy. Kenapa kamu kelihatan agak sedih? Apakah kamu sakit? Ada keluarga yang sakit? Atau mungkin kamu dari rumah tadi belum sarapan? Belum sarapan, jadi kan kamu lesu. Oh, tapi untuk menganu kelesuan kamu, kau larikan untuk bermain game. Oh gitu. Oke, kalau Mas Saleh, kira-kira alasannya apa Mas? Oh, cari senang saja. Oh, memang orang itu punya kebutuhan untuk senang, fun. Kesenangan bahagia itu memang bagian kebutuhan hidup manusia. Tetapi kan untuk memperoleh kesenangan kan harus kita lihat. Ini waktunya kita lagi belajar, waktunya bersenang-senang kan harus
dipahami, sehingga jangan sampai salah menempatkan. Kalau tadi kira-kira semacam itu kan kurang cocok gitu kan. Oke, saya yakin teman-teman punya alasan. Silakan. Bapak tidak melarang kamu bermain game apapun yang kamu suka, tapi tolong itu. Kemudian yang selanjutnya Mas, kira-kira yang Mas lakukan tadi termasuk bagian dari pelanggaran kesepakatan kelas enggak? Coba kalau Mas Revan kira-kira kesepakatan kelas yang mana? Tidak memperhatikan dulu saat menyampaikan materi. Kalau Mas Saleh kira-kira bermain HP saat pelajaran, kan kita sudah sepakati toh, ketika pembelajaran perhatikan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Bapak dari guru siapapun yang ngajar di kelas Anda, tidak cuma Bapak saja, Bapak guru yang lain punya semacam itu. Yang kedua, jam pembelajaran supaya kamu fokus, jangan menggunakan HP kecuali memang ada hubungannya dengan pembelajaran. Teman-teman tadi buka HP kenyataannya malah beda. Kalau ada hubungannya dengan sistem pendingin, saya masih memaklumi lagi kok malah main game ya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya Mas, kira-kira ada komitmen apa yang Mas Alfian mau sampaikan setelah Mas memahami bahwa itu sesuatu yang salah? Perbaikannya apa kira-kira? Tidak akan bermain lagi HP di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya, selain daripada itu, kalau kondisi yang nggak happy, nggak itu harus bagaimana kira-kira? Jadi kalau tadi kan katanya belum sarapan, usahakan ya, jangan sampai berangkat dari rumah itu tidak sarapan. Ini karena lapar kok malah lari main game, itu nggak ada hubungannya gitu. Hanya untuk mengalihkan isu aja berarti toh. Lapar diganti dengan game tadi nggak terasa lapar. Kalau Mas Saleh tidak akan mengulangi lagi, Pak. tidak akan mengulangi lagi, terus Lebih fokus dalam pelajaran. lebih fokus dalam pelajaran. Kalian kan punya cita-cita, Mas. Ya, saya yakin kamu masuk SMK itu punya cita-cita dan SMK adalah pilihan bagi kamu terbaik, gitu kan. Maka dari itu, karena kamu masa depannya adalah untuk menjadi orang yang sukses melalui SMK, ya fokuslah dalam tahap belajar. Masih penting, masih alhamdulillah baru kelas 10 belum terlanjur dan masih di awal pembelajaran, sehingga harapan Bapak semacam itu tidak berlanjut di waktu yang lain, di jam Bapak Ibu yang lain. Bapak alhamdulillah menemui kasus ini bukan jadi masalah bagi Bapak, tapi Bapak ini sebuah satu tugas bahwa saya memang harus mengingatkan, karena tugas Bapak tidak hanya menyampaikan materi tapi juga harus memperbaiki karakter. Barangkali ada di antara peserta didik Bapak, anak yang Bapak ajar, ada sesuatu yang memang kurang, dan itu wajib. Begitu ya. Oke, terima kasih. Semoga dengan ini menjadi pembelajaran kita bersama, termasuk pembelajaran Bapak. Barangkali dalam menyampaikan materi mungkin juga kurang teman-teman senangi, sehingga teman-teman untuk membuat satu perhatian yang lain. Mungkin demikian, terima kasih ya Mas ya. Oke, silakan nanti untuk kembali ke kelas belajar sebagaimana